Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yahya Qadkhaim AMD, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semuanya. Insyaallah beliau akan memberikan tausiah pada pagi hari ini, dan beliau adalah salah satunya adalah murid dari Habib Ridho, Pak Ridho ya, dari Darul Naim. Lanjut beliau adalah melanjutkan ke Yaman. Alhamdulillah pagi hari ini akan menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita hormati, kita muliakan orang tua kami Bapak Haji Rusman dan bersama ibu. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan itu Bapak Haji Nusan, walaupun beliau hadir, dan ibunda Ibu Bupati, kita doakan juga mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal sabah al-mubarak wa fi hadzal syahr al-mubarak wa huwa syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Masjid Az-Zakirin Bapak Haji Rusman Ali beserta semua para jamaah Bapak maupun Ibu, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di subuh yang kali ini, subuh yang ke-20 di bulan Ramadan ini, insyaallah kita semuanya mendapat daripada keberkahan bulan Ramadan. Segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Allah pasti mengingat hambanya kalau hamba itu mengingat Allah. Dan sekarang kita membuktikan dan kita mengamalkan apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Inilah cara kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dan selalu dimanapun kita berada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkuruli wa la takfurun. Bersyukur atas nikmatku, kata Allah. Ini permintaan Allah kepada kita. Allah minta kita syukur saja, tidak usah kau balas, tidak usah kau bayar, tidak usah kau apakan nikmat aku ini. Syukur saja, kata Allah. Jangan pernah dikeluhkan wala takfurun. Jangan pernah kita mengeluhkan nikmat Allah. Sebab kalau kita mengeluh atas nikmat Allah, bahkan kita mempertanyakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, bisa jadi keluhan dan kalimat yang keluar daripada lisan kita bisa membuat kemuliaan Allah itu menurun di hadapan kita. Alhamdulillah. Ya Allah, kenapa kau kasih saya nikmat macam ini? Bukankah Allah memberikan nikmat sebaik-baiknya nikmat? Maka kita harus selalu dan selalu menjaga ibadah dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan kita menjadikan daripada nikmat-nikmat sehat dan nikmat sisa-sisa umur kita ini, kita jadikan sebagai perantara kita ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian atasnya. Berikanlah salam dan keselamatan. Kita sebagai apabila kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka ada perintah daripada Allah untuk selalu bersolawat memuji Nabi Muhammad SAW. Justru solawat tersebut yang kita ucapkan, yang kita keluarkan daripada lisan kita, selawat itulah yang bisa mengantarkan kita semakin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita sudah dekat kepada Nabi, tidak usah takut kita tidak dapat syafaat Nabi, sudah dipastikan. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai penghuni syurga yang kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak terasa 20 Ramadan sudah meninggalkan kita. Sekarang kita sudah mau masuk ke 21 Ramadan. Kalau kita berbicara tentang 10 akhir di bulan Ramadan, berarti kita berbicara tentang waktu. Barusan mungkin kemarin kita menghasilkan, kita nyambut bulan puasa Ramadan. Sekarang Ramadan sudah hampir meninggalkan kita. Betul yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, perputaran waktu di akhir zaman itu begitu cepat. Bahkan Nabi mengatakan nanti akan datang di akhir zaman waktu setahun itu ibaratkan seperti sebulan. Sebulan ibaratkan seperti satu pekan. Satu pekan ibaratkan seperti satu hari. Artinya perputaran waktu begitu cepat, tidak ada orang yang bisa memberhentikan waktu. Akan tetapi waktu bisa memberhentikan seseorang. Sebab al-insan mabniun al-awqat. Sebab kita manusia, hamba Allah yang terlahir daripada waktu. Maka ada satu makalah mengatakan al-waktu kasel. Ada mengatakan kasel. Waktu itu ibaratkan aliran air atau ibaratkan seperti pedang. Kalau kalian tak bisa memutuskan, maka waktu itu akan memutuskan kita. Berapa banyak kita lihat saudara kita kaum muslim dan muslimat yang di bulan Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita, apalagi kita mau masuk ke 10 akhir Ramadan, nah kita harus tahu bagaimana cara kita memanfaatkan 10 terakhir bulan Ramadan. Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah SAW, yang Nabi paling sayang, istri kedua Nabi yang Nabi paling sayang, sebab di antara istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah pernah mengatakan, Pak, Bu, para jamaah sekalian, bahwasanya Nabi, kebiasaan Nabi itu ketika datang 10 akhir di bulan Ramadan, sarung beliau dikencangkan, malamnya dihidupkan dan keluarganya dibangunkan. Itu kebiasaan Nabi 10 akhir menjelang bulan Ramadan. Kenapa Nabi sampai mengencangkan sarungnya? Nabi tahu kemuliaan bulan suci Ramadan, apalagi di akhir-akhir ini. Jangan sampai di akhir Ramadan itu hilang kemuliaannya kali kita. Sebab seseorang kalau sudah tahu tujuan Ramadan itu datang kepada mereka, niscaya mereka tak akan menyinyirkan kedatangan bulan suci Ramadan, apalagi di 10 akhir. Mereka tidak akan menyinyirkan kedatangan tersebut. Sebab Ramadan tak usah kita takut, setiap tahun pasti datang. Pasti datang, akan tetapi tidak ada di antara kita yang bisa memastikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir atau bukan. Tidak ada. Inilah sifat bulan suci Ramadan. Datang
Datang ya datang, pulang ya pulang Ramadan. Akan tetapi orang yang tahu kemuliaan dan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, pasti mereka manfaatkan sebaik-baik mungkin, apalagi 10 akhir di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kata ulama ahli hikmah, Pak, Bu, Ramadan ini datang 2 tujuannya. Tanwir wa tathhir. Tanwir, memberikan cahaya. Apa yang dicahayakan oleh bulan suci Ramadan kepada kita? Tanwirul qulub. Hati hamba dicahayakan oleh bulan suci Ramadan. Yang kedua, tathhir, untuk mensucikan. Tanwir itu untuk memberikan cahaya di dalam hati kita, wa tathhir untuk mensucikan. Apa yang disucikan oleh bulan suci Ramadan? Ruhnya kita. Tathhirul arwah atau tathhirul ruh, mensucikan kita punya ruh yang ada di dalam diri kita. Maka Nabi mengencangkan sarungnya, sebab Nabi tahu kemuliaan bulan suci Ramadan. Ya kan? Tujuannya memberikan cahaya dan membersihkan kita punya ruh. Buktikan kalau 20 hari kemarin bulan suci Ramadan, hati kita sudah bercahaya dan ruh kita sudah suci. Kalau hati sudah bercahaya, ruh sudah suci, maka 10 hari terakhir bulan Ramadan kita setidak-tidaknya ibadah tidak semakin berkurang. Alhamdulillah kalau kita bisa meningkatkan amal ibadah. Itu tanda. Tapi kalau hati seseorang tidak dicahayakan, Ramadan datang tapi dia tak dapat cahaya Ramadan, tidak dapat tujuan Ramadan, maka 10 akhir mereka sudah tidak menganggap Ramadan itu bukan bulan yang mulia. Akan tetapi yang mereka persiapkan untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Maka kita harus perhatikan 10 akhir di bulan suci Ramadan. Kebiasaan kita yang baik harus kita jaga. Apalagi Nabi sudah mengajarkan, kencangkan kita punya sahur. Yang akan tingkatkan amal ibadah kita, malam-malamnya dinaikkan, ditambah dengan ibadah-ibadah. Sebab 10 akhir ini kita banyak ujiannya. 10 akhir Ramadan ini kita banyak ujiannya. Apa sang suami? Apa sang suami? Bang, dah cair ke belum bang? Belum deh. Nah itu cobaan suami. Coba. Pak, udah cair ke belum untuk kami? Baju udah beli belum? Belum, nak tunggu lo. Belum. Goyang akhirnya. Ibadah yang pertama kali kita semangat karena 10 akhir kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perkara dunia. Kalau kita tahu bagaimana cara kita menghadapinya, maka kita akan bertahan. Di 10 akhir Ramadan, ibadah kita akan meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ramadan ini, Pak, Bu, kan kita bisa mengatakan Ramadan itu bulan yang mulia. Di dalamnya ada nuzul Quran, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Bahkan Nabi pernah mengatakan di dalam hadisnya yang artinya seperti ini: orang yang melakukan amal ibadah sunnah di bulan suci Ramadan itu sama pahalanya dengan pahala amalan wajib. Di bulan suci Ramadan, amalan sunnah itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan pahalanya wajib. Terkadang saudara kita di luar ini kalau dah nak 10 akhir Ramadan ini, masjid ada kemajuan. Ada kemajuan. Bukan masjid yang maju, sana yang maju. Kenapa? Karena goyang tadi. Nah, kalau kita tidak mau goyang, apa yang ada di dalam diri kita, maka yang pertama harus kita perhatikan, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, man fataha baban wahidan min niyatil khair fatahallahu sab'ina baban taufiq. Barang siapa yang membuka satu niat baik di dalam hati mereka, maka Allah bukakan 70 pintu taufik. Berarti apa? Di 10 akhir bulan Ramadan kita harus memperbaharui, bukan mengganti.
kita tahlil, yang mendapatkan julukan Sultanul Aulia, raja daripada para wali-wali Allah. Beliau pernah mengatakan di dalam kitab Bughya, kitab ini satu kitab isi ilmu dalamnya ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Beliau mengatakan apa? Bulan Ramadan ini bukan hanya bulan yang mulia karena di dalamnya ada sesuatu yang mulia. Bahkan huruf yang ada pada kata Ramadan itu memiliki kemuliaan. Hurufnya, kalau kita tahu huruf. Kalau kita lihat dalam tulisan bahasa Arab, kan ada 5 huruf tuh Ramadan. Huruf Ra, huruf Mim, huruf Ba, huruf Alif, dan huruf Nun. Ramadan ada 5 hurufnya. Kata Syaikhul Fadilah, huruf Ra pada kata-kata Ramadan itu mengandung makna rahmatullah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau bulan puasa Allah tidak turunkan rahmat, maka kita tak akan bisa bertahan untuk berpuasa. Maka kita tidak akan mampu kuat untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Apabila tarawih 2, 3, 11, tidak akan kuat kita kalau itu tidak ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan roh pada kata Ramadan itu mengandung makna rahmatullah. Mim pada kata Ramadan, apa mim? Maghfiratullah atau mahabbatullah, ampunan Allah dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebab karena dosa kita yang kita lakukan 11 bulan sebelum bulan puasa, niscaya Allah tak izinkan kita untuk masuk bulan suci Ramadan. Sebab Allah tahu kalau saya masukkan engkau di bulan suci Ramadan ini, ibadah kau tak meningkat, kata Allah. Sama ya dengan Ramadan tahun-tahun kemarin. Akan tetapi dosa semuanya tidak Allah jadikan masalah. Allah kasih kita ampunan, Allah kasih kita kecintaan Allah. Maka sehingga kita ketika datang bulan Ramadan, Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati bulan suci Ramadan. Itu sebab apa? Ampunan Allah yang Allah berikan kepada kita dan mahabbatullah, kecintaan Allah kepada kita. Mim, Ra, Mim, Ba, Ramadan. Ba pada kata lafaz Ramadan itu mengandung dhammanullah. Dhamman itu dalam bahasa arti jaminan. Jamin. Allah kasih kita jaminan bagi mereka yang mampu untuk meningkatkan ibadah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kita jaminan. Kenapa kita tidak bisa yakin kalau Allah kasih kita jaminan? Ya kan? Kalau seandainya manusia memberikan kita jamin, udah saya kasih kau seperti insya-Allah kau akan usahanya lancar, kita bisa yakin akan. Bahkan manusia itu kan punya sifat lemah, kekurangan. Tapi keyakinan kita kepada manusia tersebut, hamba Allah, kok bisa begitu mudah yakin, sedangkan kita sama Allah kita tidak yakin. Bahkan yang betul-betul menjamin kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menjamin, tidak usah kita lakukan lagi jaminan itu. Kalau kita mau mendapatkan jaminan itu, maka salah satu jalannya kita harus banyak bergerak. Tidak bisa kita hanya terdiam saja. Kita ingin mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba ada alif setelah huruf ba, apa? Ulfatullah, keharmonisan Allah, kelembutan Allah kepada kita. Coba tengok di akhir-akhir 10 ini. Hujan terus kan? Kemarin hujan, ini hujan. Itu Allah sudah kasih kita tanda-tandanya. Supaya apa? Di 10 akhir ini kita tidak pernah merasakan panas, kita enak merasakan cuaca bagaimana. Itu semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa membaca, inilah kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan. Nah, yang terakhir ini yang berat. Nun pada kata Ramadan. Nun itu artinya nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah hamba Allah mendapatkan cahaya Allah. Tidak mudah. Bagi mereka yang ingin mendapatkan cahaya Allah dan Allah cahayakan tersebut hamba itu, maka salah satu yang harus dilakukan, dia betul-betul memperhatikan niat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita beramal di bulan puasa ini tidak boleh asal-asal amal.
cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dapat cahaya Allah, berapapun tarawih, berapapun witir, berapapun dia ngaji, tak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Sebab ada orang sekarang ini kalau sholat tarawih dia tak ngajak kawannya, betul pula niatnya. Yuk kita tarawih yuk, ayolah. Masjid mana lo kata kawannya? Masjid sini Allah kita tarawih. Oke, sampai di masjid itu yang ditanyakan apa? Berapa rakaat? Berapa rakaat lo masjid sini tarawih? Oh 2-3. Oh panjang benar tarawih 2-3, cari masjid yang lain yang 11. Cari lagi lah yang 11. Cari lagi yang 11. Dapat yang 11 kata kawannya, tunggu lo. Siapa imam ni tarawih nanti? Walaupun masjid surau musola 11 rakaat, tapi kalau imam terasa 2-3 sama tak pergi kata. Ada pula bahasa tarawih dijadikan masalah. Tarawih dijadikan masalah. Kenapa? Karena ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini sangat berat, sebab Ramadan ini perkara iman. Ramadan ini perkara iman. Makalah perintah pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu. Yang Allah panggil orang-orang beriman. Iman ini terkadang naik, terkadang turun. Kalau gaji ke hari bulan saya, iman naik insyaAllah. Tarawih 4-3 pun di lantai, atau 5 juz pun selesai pada malam itu. Coba THR pun cair-cair. Allah Akbar. Nak tengok masjid pun tak kuasa dia. Tak kuat. Ini terkadang iman itu terkadang naik turun, bisa naik turun. Sebab apa? Sebab kita terlalu dominan dengan perkara dunia. Tidak usah kita takutkan apa yang sudah Allah tentukan rezeki itu, tidak usah kita takutkan. Justru kalau kita takut, rezeki itu akan lari kepada kita, tidak akan sampai. Tapi kalau kita yakin rezeki itu akan datang kepada kita dengan keyakinan tersebut, Allah akan kasih. Akan Allah kasih. Coba lihat kita di bulan Ramadan, buka puasa di mana-mana, takjil di mana-mana, ya kan? Barang-barang murah semua. Rezeki keberkahan daripada bulan Ramadan. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika di bulan suci Ramadan, tatkala kita ingin beramal, maka perhatikan amal kita. Apalagi ini 10 akhir Ramadan. Banyak para ulama-ulama, terutama kalau para jamaah ada duit, ada rezeki, boleh menghasilkan sekali-sekali Ramadannya ditarik. Silakan. Coba lihat, kalau ada rezeki ziarah ke sana di bulan puasa. Subhanallah. Di sana itu Pak, para ulama bahkan Habib Umar bin Habib ketika beliau ditanya, Habib, kapan engkau ini tidur ketika masuk Ramadan? Tatkala kami tertidur sholat. Saking letih ibadah tertidur, itulah tidurnya kami. Itulah tidurnya para penduduk Ahlul Tarim. Sebab apa? Mereka menghidupkan malam-malam bisa dijadikan pagi untuk mereka. Bayangkan di sana tarawih 1 malam 3 kali. 1 malam 3 kali. Saya pertama kali sampai di sana, Pak, Bu, subhanallah, tarawih sekali 2-3 ya udah goyang-goyang lah. Kita di makmum udah goyang. Ada kebiasaan kita semalam, betul kan? Tapi ketika di sana, subhanallah, jam 7 sampai jam 8, setengah 9 tadarusan. Istirahat, nanti ada di undangan di masjid yang lain dari jam 11 sampai jam 12. Tarawih lagi 2 Tarawih lagi 2 dari jam sampai jam setengah 1 nanti balik ada di undangan dari jam 3 sampai jam 4. Sampai waktu isyraq baru balik ke pondok. Subhanallah. Hidup malam mereka dengan ibadah. Nah, ini orang tahu kemuliaan bulan Ramadan sebab dia tahu harga dan kemuliaannya. Kenapa? Karena kalau kita cari ibadah yang kecil tapi dihargai oleh Allah di bulan Ramadan inilah ibadah-ibadah kita yang kecil Allah hargai. Tidak usah jauh-jauh, tidur ya lah. Orang di bulan puasa, apa kata Nabi? Tidurnya dihitung ibadah. Mana kita cari tidur itu dihitung ibadah oleh Allah kalau tidak berada di bulan suci Ramadan? Bau mulut kata Nabi. Bau
di bulan suci Ramadan. Maka untuk daripada itu, bapak dan ibu yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali ini Amirul Mukminin Khalifah yang keempat. Beliau pernah mengatakan di dalam satu perkataan, apa kata beliau? Kunu ala qabulil amal aham ilaikum minal amal. Apa artinya? Jadilah kalian, kata Sayyidina Ali, orang-orang yang selalu memperhatikan amal diterima atau tidak. Itu jauh lebih besar daripada perhatian kalian terhadap amal tersebut. Maksudnya apa? Kalau kita tidak mau amal kita sia-sia di bulan suci Ramadan, maka jangan pernah kita amal ni beramal lah, urusan terima tak terima kan itu urusan Allah. Yang penting kita beramal. Niat betul-betul, tapi kalau tidak ada nilai pahalanya sia-sia. Sia-sia Sayyidina Ali menasihati kepada kita, perhatikan kalau kita nak beramal, perhatikan yang harus kita fikirkan, ya Allah, ketika saya beramal bulan puasa diterima ke tak dengan cara macam ini. Kalau kita memperhatikan amal itu diterima atau tidak, maka kita beramal tidak semena-mena, tidak semau-mau kita. Sebab apa? Kita tidak mau rugi. Maka jangan salahkan nanti kalau kita meninggal di hadapan Allah, tak kala catatan amal kita diserahkan malaikat raqib, malaikat yang ditugaskan dalam mencatat amal baik, diserahkan kepada Allah, amal kita tidak ada tertulis. Sebab apa? Ditolak semuanya oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, saya seperti ini beramal di bulan puasa, ya Allah, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi Allah tidak ada catatan dengan malaikat. Terus kita nak nyalahkan siapa? Nah, berarti apa? Sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kenapa harus seperti itu? Supaya ketika kita beramal, subhanallah, yang kita harapkan tidak lain, amal itulah yang bakalan menjadi penolong kita nanti tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal yang kita lakukan di bulan puasa, maka kita harus berhati-hati. Terutama cara kita beramal. Cara kita beramal, sebab cara ini menentukan diterima tidak diterimanya amal. Contoh gini saja. Karena kita beramal ini kan, yang kita serahkan amal ini kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini contohnya, gambaran. Ketika bapak dan ibu punya anak kita menyediakan makanan di rumah, masakan kita untuk buka. Anak tersebut menyediakan makanan kepada kita secara bagaimana semau hati mereka, kata orang Melayu. Ya Pak, ambillah. Amaknya pakai minumlah. Pak, air lapaknya minumlah. Es batu ambil seorang ya. Kira-kira yang saya tanyakan, kita sebagai orang tua, kita ambil ke tidak? Tidak juga. Kenapa? Caranya salah. Kenapa cara anak itu salah? Sebab dia tidak tahu siapa yang bakalan dia kasihkan ini, siapa yang bakalan dia sediakan makanan ini untuk siapa. Itu gambaran sesama kita. Gambaran sesama kita. Bagaimana kalau kita beramal, yang nak kita kasihkan ini adalah Allah Subhanahu. Berarti apa? Kita harus menyediakan amal yang harus betul-betul. Tidak ada lain yang kecuali kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita harapkan adalah keridhaan Allah, Allah ridho, subhanallah. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada bosan kita untuk beramal. Kalau Allah sudah terima amal kita, maka timbul ketenangan di dalam hati kita. Tapi kalau sudah Allah tidak terima amal kita, sudah paling-paling kita hari ini kenal oleh sesama manusia saja. Na'udzubillah. Bapak dan ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama kita, terlebih khusus yang pernah saya dapatkan
para guru-guru kita tatkala kita belajar di talim itu, mereka menjaga, ternyata Pak Bu, mereka menjaga amal mereka di bulan puasa, ibadah mereka bulan puasa, iman mereka di bulan puasa, supaya tidak turun di bulan puasa sampai akhir malam lebar nanti, supaya tidak turun. Kenapa? Subhanallah, ternyata kebiasaan orang sana membelanjakan semua famili mereka ketika di awal-awal Ramadan. Ketika di awal-awal kebiasaan mereka di sana. Sebab apa? Kalau kita nak belanja di akhir-akhir Ramadan ini, dah sudah kalau kita nak belanja di akhir Ramadan, nanti kita balik dekat maghrib. Udah nak maghrib, masuk tarawih lagi, letih lah badan kita. Apa? Tapi mereka di sana, cara mereka ini membelanjakan semua keperluan rumah mereka tatkala di awal-awal Ramadan. Sebab apa? Kalau di awal-awal Ramadan, iman ini masih naik, masih ada rasa senang, belum ada kepikiran THR saya ke belum ada kepikiran kalau di awal-awal Ramadan. Tapi kalau udah nak dekat lebar-lebaran ini, mulai gelisah, mulai beli. Mana tetangga udah nak kecium mentega, telur, nak buat kuih, kita belum lagi nak terbuat-buat. Goyang akhirnya apa? Nanti di akhir Ramadan mereka tak semangat dan ibadah. Kenapa? Yang mereka pikirkan perkara ini, padahal walaupun ini kebiasaan yang baik kita lakukan, di suatu sisi juga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita menjaga amal kita, keimanan kita, kualitas ibadah kita dari awal sampai akhir Ramadan. Maka iman itu Pak Bu ibaratkan itu seperti HP. Ibaratkan seperti HP. Setiap HP kan punya pengecas masing-masing. HP Samsung sama tak dengan pengecasnya dengan HP Xiaomi. HP iPhone sama tak pengecasnya dengan HP yang lain. Setiap HP punya pengecas masing-masing. Nah, pengecas itulah yang bisa menghidupkan HP. Itu juga tentang iman. Iman ini letaknya di dalam. Nah, tergantung yang kita cas di dalam ini. Kalau di dalam kita casnya betul-betul dengan niat yang baik, dengan beramal mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpikir, ya Allah, kalau saya sia-siakan bulan Ramadan tahun ini, entah ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Atau kata ulama, kalau kita nak menjaga kualitas ibadah kita harus memikirkan bahwasannya Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Mesti kita tidak akan menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini datangnya bawa kemuliaan orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Kalau orang sudah mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan, timbul kenikmatan di dalam beribadah. Kalau ibadah sudah nikmat, subhanallah, Allah pun sayang dengan dia. Apa yang dia minta, langsung Allah kasih. Apa yang terlintas dari hati, tiba-tiba melalui wasilah saudara kita muslimat, ada saja apa yang kita inginkan ketika dalam hati kita. Berarti apa? Kita sudah sampai derajat rasa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 akhir inilah puncaknya kata ulama yang terpenting bulan Ramadan 10 akhir. Sebab apa? Ada satu hadis yang mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amal itu yang dinilai oleh Allah itu di akhir-akhir. Di akhir-akhir. Kalau awal ini iman itu lagi naik-naiknya, ya kan? Awal 1, 2, 3, 4 lagi aman, iman itu lagi aman masih kata Allah. Tapi ketika dana akhir inilah yang selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hamba-Ku ini kata Allah kalau udah mau akhir Ramadan dia semakin jauh kata tak? Kata Allah. Kalau karena gara-gara 10 akhir dia semakin jauh kepadaku, ya berarti di awal-awal tidak aku nilai kata Allah. Berarti yang aku nilai di akhir.
Bukankah orang itu baik tidak baiknya dilihat ketika mereka meninggal? Kalau banyak yang mengantarkan, inilah orang yang baik. Tapi kalau sedikit, naudzubillah, gara-gara suatu perbuatan dia yang tidak enak yang dia lakukan kepada kaum saudaranya, itulah tanda sebalik. Begitu juga tatkala kita masuki bulan Ramadan, kalau kita sudah mengetahui, oh ternyata 10 akhir ini yang akan menentukan kita ini termasuk golongan hamba Allah yang seperti bagaimana amal kita ini. Alhamdulillah kalau kita masih bisa mempertahankan, alhamdulillah. Tidak bisa kita tingkatkan, tidak kuat karena beberapa perkara dunia, alhamdulillah kalau bertahan, alhamdulillah. Naudzubillah, jangan sampai kita menurun. Makanya kalau kita sudah mengetahui bulan Ramadan itu, yang saya katakan tadi, kita tidak akan sia-siakan kedatangan. Sebab berharga sekali bulan suci Ramadan ini. Rasanya itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ukhuwah kita, silaturahmi kita tersambung, buka puasa di mana-mana, ya kan? Baik di musola, baik di rumah, ada yang mengadakan buka puasa. Itu hanya kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Maka yang terpenting apa? Kita perhatikan amal ibadah kita, kualitas ibadah kita tatkala kita memasuki akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan. Kalau kita merasa di dalam diri kita di 10 akhir Ramadan, ya Allah, kok ibadah saya ini makin menurun nih. Cari memang pengecasnya. Cari memang sesuatu hal yang dapat membangkitkan, meningkatkan, menambah semangat kita lagi untuk beribadah di 10 akhir di bulan Ramadan ini. Kita cari sesuatu itu. Kalau kita sudah dapat, kita sambungkan langsung supaya apa? Nanti di penutupan bulan suci Ramadan, alhamdulillah, Ramadan tahun ini aku Ramadan yang baik daripada Ramadan tahun kemarin. Rasulullah kan sudah pernah mengatakan, manusia itu ada 3 tipe di kata Rasulullah. Manusia yang beruntung, amal ibadah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Manusia yang rugi, amal ibadah tahun ini dengan tahun kemarin tidak ada perubahan, sama saja 50-50 bahasa dia. Dan yang jauh lebih merugi, bahkan sampai dilaknat oleh Allah, tahun ini lebih jelek daripada tahun-tahun kemarin. Na'udzubillah. Kenapa bisa? Sebab tadi iman kita turun. Kalau iman turun, ya sudah. Ruh kita sudah kotor, hati tak dapat cahaya, jasad pun mulai melemah. Kalau jasad melemah, berarti itu disebabkan mungkin hati kita belum bisa mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah kita mendapatkan hal kemuliaan-kemuliaan tersebut. Kita tidak mudah, asalkan kita mampu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah mengatakan, amshi fi tariqillah la tubali ahadan. Jalanlah di jalannya Allah. Berjalanlah kalian di jalannya Allah. La tubali ahadan. Jangan toleh kanan kiri. Jangan kau hiraukan omongan orang lain. Jangan kau hiraukan. Sebab omongan orang lain itu cobaan untuk kita terkadang. Dia ngomongkan kita bukan dia menyemangatkan kita. Paling-paling solatnya paling 10 hari ya di masjid. Paling-paling puasa, paling-paling merendahkan kita semuanya. Nabi mengatakan tak usah kau hiraukan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka telinga kiri ini tak ada tutupnya. Tak ada tutup. Kalau orang ngomong tak baik sama kita, dengarkan, tapi keluarkan. Alhamdulillah. Coba kalau Allah ciptakan penutup dalam telinga kita. Orang ngomongkan singgah ke otak kita tak ke dapat tekanan di sini. Pening kepala. Udah, yang penting tetap berada di jalan Allah Subhanahu. Kenapa kata Rasulullah? Fa inna kulla syai'in muhibban wa mubghidan. Sebab setiap sesuatu pasti ada yang suka, pasti ada yang tak suka. Makin kita semangat ibadah, ada saja orang yang tak suka dengan kita.
dia cari cara bagaimana kita sama dengan dia ataupun kita jauh lebih paham daripada dia. Banyak dia cari jalannya. Dia remehkan kita, dia omongkan kita, dia uji kita seperti. Tapi tidak berlaku bagi orang yang selalu memperhatikan setiap harinya niat baik mereka yang mereka utarakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin udah sudah waktu isya belum? Sebelum lagi. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di 10 akhir inilah babak penentu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penentu dari segala ibadah yang kita lakukan dari pertama sampai ke-20. Kalau di akhir kita makin melemah, maka yang pertama tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang terakhir, alhamdulillah, kalau masih bisa bertahan seperti yang pertama, untunglah. Berarti iman kita masih baik. Hati kita sudah sedikit-sedikit masuk cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh kita semakin hari semakin disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita jauh lebih bangga, naudzubillah, di akhir-akhir ini kita makin tidak menghiraukan. Paham tak menghiraukan Pak? Tidak memperhatikan, tidak memperhatikan keadaan di dalam kita, keadaan di dalam diri, terutama keadaan hati kita. Kita tidak pernah memikirkan sejenak, ya Allah, kenapa saya sepulang terakhir makin menurun? Naudzubillah. Bahkan yang harus diperhatikan di 10 terakhir ini. Kalau menurun, cari sesuatu yang saya katakan yang bisa membangkitkan lagi tadi itu. Maka iman ini terkadang bisa turun sebab cobaannya dunia saja. Bisa turun. Kalau orang paham dengan yang ada di dunia, maka iman dia tak mudah untuk turun, Pak. Kalau dia takutkan sesuatu yang ada di dunia, takut dia tidak dapat, berarti kita tidak yakin Allah punya sifat maha memberi dan maha memberi rezeki. Dan seperti itu. Karena yang kita lihat kebiasaan kita terkadang dia 10 akhir ini terkadang 10 terakhir. Ya Allah, terkadang kita 10 akhir ini tidak ada dah orang yang pengen ke masjid itu, dah tidak ada. Nak itu Al-Quran pun tidak ada yang mau lagi. Tapi sudah pertama, subhanallah, oh semangat 1 juz oke, 2 juz oke. Kenapa? Dunia belum masuk di dalam hati mereka. Proses masih. Maka hari pertama sampai hari kedua itu proses. Nah, ketika sudah proses keluar intisari itu, ibaratkan kalau kita nak beli santan kelapa parut, ya kan? Kita pergi ke toko, ada kelapa, pasti parut dulu di dalam mesin. Keluar parutan, kita membuat santan, mesti kita peras dulu. Nah, proses itu dari pertama sampai 20. Nah, intisari itu ini yang 10 terakhir ini. Kalau intisari ini kita sia-siakan, berarti tidak ada harga sudah di hadapan Allah. Maka banyak cara orang terkadang 10 akhir ini mereka itikaf di masjid, menjaga selama sesuatu hal di 10 akhir ini tidak merugikan dunia akhirat kita terutama, dan untuk kemaslahatan tak jadi masalah kita lakukan. Sebab hanya orang-orang tertentu yang Allah pilih untuk memuliakan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Bila perlu 10 terakhir inilah harus kita lebih banyakkan kita tadarusan, harus lebih banyakkan. Harus kita lebih banyakkan sedekah, harus lebih kita banyakkan beramal. 10 terakhir ini, sebab apa? 10 terakhir inilah sudah mulai yang namanya infak, zakat, sedekah. Kan mulai ada Pak Bu terkadang terakhir ini ada dapat jamaah di Tanjung Raya 2 itu pernah melapor kepada saya, ketua di pusat, bagaimana lah ya di surau tempat kami ini menerima zakat fitrah, tapi ada satu orang jamaah dia ini tak bisa zakat fitrah. Dia mengharap orang ngasih dia gunakan beras itulah untuk dia zakat fitrah. Banyak. Nah, makalah zakat fitrah itu semuanya
Inilah yang saya katakan penentu intisari daripada semuanya. Kalau kita sudah merasakan enak di akhir ini, udah. Yang pertama, yang kedua, yang ke-1, yang ke-20 udah ada beres di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tadi, cara Rasulullah mengencangkan sarung beliau, bangun qiyamul lail, meminta kepada Allah. Sebab kita tidak tahu semua ketentuan itu di tangan Allah. Bisa jadi hari ini kita belanja, besok kita tak dapat dah. Bisa jadi hari ini kita belikan sesuatu apa, baju atau yang lain untuk family kita, tidak tahunya yang kita berikan tidak sampai di bulan Syawal, tidak sampai di hari raya Idul Fitri. Nah, ini yang harus kita perhatikan sampai ke kada. Kalau kita terus ikhtiar dengan doa kita dan usaha, insya Allah Allah sanggup. Tapi kita juga memperhatikan bagaimana cara kita mempertahankan amal ibadah kita, terutama 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah memperhatikan, Pak, Bu, mesti kita dapat menyia-nyiakan kata saya. Kalau orang sudah dapat menyia-nyiakan, akhirnya apa? La'allakum tattaqun. Ini derajat yang berat. Nak sampai dari orang bertakwa ini berat sekali. Melalui proses semuanya. Maka tidak ada cara yang baik melainkan cara daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal 10 akhir entah kita sholat taubat, entah kita tambah sholat hajat, tahajud kita kencangkan, tadarusan kita tambah 1 sampai 20, kita cuma dapat sejus, kita tambah sejus setengah. Karena penentu tadi itu, penentu inilah yang bakalan menjadikan kita hamba yang beruntung atau merugi. Allah mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita berkah daripada bulan suci Ramadan, Allah permudahkan segala urusan kita, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Dan yang terpenting, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk kita gunakan sebaik-baik mungkin, menambah ibadah, menambah kualitas kita untuk kita bangun malam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita selesai daripada bulan Ramadan Allah sudah mencahayakan hati kita, ruh kita pun telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun meninggalkan kita nanti kalau Allah ingin cabut nyawa kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bibik atas tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan 10 akhir ini memang harus kita ucapkan, kita hidupkan ya, dari banyak-banyak baca Al-Quran, tahajud, jangan sampai tinggalkan. Untuk hari esok tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Ubaidillah Mujani